Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ayyuhas syuyukhul kiram, para sesepuh Musalla al-Jihad yang semoga senantiasa Allah muliakan, Ketua DKM dan segenap pengurus yang semoga senantiasa Allah kuatkan, Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita di malam hari ini yang berkumpul di rumahnya, yang berada di Raudhah min Riyadil Jannah, berada di salah satu taman dari taman-taman surga, yang semoga keberadaan kita di sini benar-benar bisa menumbuhkan keimanan dalam qalbu, meneguhkan dan menguatkannya, sehingga menghasilkan amal saleh dan amal ketaatan dalam keseharian kita. Karena sesungguhnya yang akan menentukan nasib kita setelah kematian adalah benarnya iman. Suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nasib salah satu kerabatnya, namanya Ibnu Jud'an, dikenal sebagai orang yang sangat dermawan, suka menyantuni orang-orang miskin, perhatian kepada anak-anak yatim, dan melayani para hujaj, menyiapkan makan dan minum serta tempat peristirahatan. Dikenal di kalangan Arab jahiliyah sebagai orang yang sangat baik luar biasa. Aisyah bertanya, di mana tempatnya? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempatnya di neraka. Lalu beliau menyampaikan alasannya, innahu lam yakul yawma idzin rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Ya Allah, ampuni kesalahanku pada hari pembalasan. Artinya dia tidak beriman sebagaimana iman yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia tidak beriman dengan arkanuhu as-sittah, tidak beriman dengan rukunnya yang 6, sehingga tidak ada iman dalam dirinya menjadikan semua kebaikan-kebaikannya tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, para jamaah yang Allah rahmati, semoga di antara saudara-saudara kita, orang tua kita, dan juga para sesepuh serta para muassis Musalla al-Jihad ini yang telah lebih dahulu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali dengan benar-benar membawa iman, sehingga dengan sebab itu berhak mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin saya dapat satu pertanyaan,
Ada orang yang sudah tua, usianya 70 tahunan, sakit dan tidak bisa beraktivitas seperti orang normal, berada di atas ranjangnya, semua kebutuhannya dipenuhi oleh anak-anaknya. Ya. Penanya menyampaikan bahwa orang ini sepanjang hidupnya tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Apakah sakitnya bisa menggugurkan dosa-dosanya? Jawab ringkasnya bahwa bukti benarnya iman adalah seseorang mengerjakan sholat 5 waktu. Maka sholat di dalam Al-Quran disebut dengan iman. Ketika seseorang tidak mengerjakan sholat, maka tidak ada iman dalam dirinya. Sementara iman syarat seseorang bisa mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka selama dia tidak beriman, tidak akan mendapatkan ampunan. Selama dia tidak sholat, maka sakitnya tidak bisa menggugurkan dosa dan kesalahannya, kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sesungguhnya, dengan taubatan nasuha, memperbaiki imannya dan menjaga ibadah sholatnya. Dan taubat masih berlaku selama belum tiba 2 perkara. Pertama, matahari belum terbit dari barat. Yang kedua, sebelum nyawa di kerongkongan, sebelum sakaratul maut, maka seseorang masih punya kesempatan untuk bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai hamba yang bertaubat kepadanya, sehingga Allah nyatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang yang menyucikan dirinya. Sehingga kegembiraan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang bertaubat digambarkan dalam hadis yang sahih, melebihi gembiranya seseorang yang melakukan satu perjalanan, mengendarai unta yang semua perbekalannya ada di unta tersebut. Lalu tiba-tiba unta itu hilang, tidak jelas rimbanya, dicari ke sana kemari tidak ketemu, sampai dia berputus asa. Dia capek dan lelah, akhirnya dia berteduh di atas pohon yang rindang, tertidur dia. Dan ketika bangun, untanya sudah ada di sisinya, lengkap dengan semua perbekalannya. Saking gembiranya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau itu hambaku, aku ini Tuhanmu. Karena saking gembiranya sehingga salah ucap. Ya. Apakah berdosa? Tidak, karena dia tidak bermaksud seperti itu. Ya. Ini untuk menggambarkan bagaimana kegembiraan orang tadi, dan Allah tabaraka wa ta'ala lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba daripada gembiranya orang tadi yang menemukan unta dengan seluruh perbekalannya. Sehingga di dalam Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Barbahari, salah satu tema yang beliau sebutkan dari prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tahu hamba yang akan bermaksiat kepadanya. Namun demikian Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan rizki kepada orang tadi, dan Allah membuka tangannya di waktu siang untuk memberi kesempatan yang bermaksiat di waktu malam, dan membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat bagi hambanya yang bermaksiat di waktu siang. Tapi barakallahu fikum, bahwa di antara dari saudara-saudara kita yang terakhir, Pak Dardiri, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa dan kesalahan beliau, merahmati beliau dan menerima seluruh amal ibadah dan kebaikan-kebaikan beliau, dan semoga beliau dijadikan min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya dianugerahkan keteguhan iman hingga akhir hayat kita.
Ya, karena yang tadi menentukan keselamatan hidup seseorang adalah imannya. Ya. Sehingga senantiasa memperhatikan urusan iman menjadi persoalan yang sangat penting bagi diri kita. Sementara pusat iman itu ada di dalam hati, dan sifat hati disebut dengan qalbun litaqallubihi. Hati disebut dengan qalbun karena mudahnya berbolak-balik. Ya. Lebih cepat berbaliknya daripada ya, air mendidih di sebuah tungku, ya, atau di sebuah tempat masak air, dan lebih mudah berbaliknya seperti bulu yang kemudian digantung di pohon dan terterpa angin, sehingga seseorang terkadang ya, berubah dari baik menjadi buruk, dari iman kepada kafir dalam tempo yang sangat cepat. Lebih-lebih di akhir zaman, yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan." Segeralah kalian beramal salih sebelum datang fitnah yang begitu banyak. Karena amal salih itulah yang akan bisa meneguhkan iman dan menambah keimanan serta hidayah untuknya. Dengan beramal salih, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai, meridhoi dan membersamainya. Sehingga amal saleh sifatnya adalah seperti nutrisi bagi hati, seperti suplemen, ya, yang akan bisa memperkuat diri saat fitnah-fitnah itu datang, ya, untuk merusak keimanan. Fitanan sebelum datang banyak fitnah, kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan malam gelap gulita. Karena begitu samarnya sehingga seseorang sulit membedakan yang hak dari yang batil. Sehingga Rasulullah SAW menggambarkan yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafiran. Pagi hari orang beriman, sore hari kafir. Jadi perubahannya dari iman kepada kafir, bukan dari Islam kepada kafir. Karena iman tempatnya di dalam hati, sementara Islam adalah apa yang didohirkan oleh seseorang. Ayumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau di sore harinya dia beriman, pagi harinya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, dia menjual agama hanya untuk kepentingan-kepentingan dunia. Dan zaman kita inilah baru ada pemilu. Ya. 100 tahun yang lalu tidak ada pemilu. Ya. Nah, di sini salah satu fitnah yang semakin besar di zaman kita, yang terkadang iman itu mudah tergadaikan dengan harta karena ada tuntutan dari pemiliknya agar dia menjadi pendukungnya. Disampaikan ini supaya kita mewaspadai akan bahaya fitnah-fitnah yang akan menerpa keimanan kita. Apalagi yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya. Beliau mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman, yajtami'una fil masajid, manusia berkumpul di masjid, walaysa fihim mu'min, namun tak seorang pun dari mereka orang beriman. Sampai pada satu masa ada yang berkumpul di masjid, tak seorang pun dari mereka benar-benar beriman. Nah, fitnah apa yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim? Ya, dan kondisi apa yang bisa menghilangkan keimanan dari orang-orang yang berkumpul di masjid? Padahal orang yang berada di masjid tentu mereka adalah kaum muslimin, tapi disifati laisa fi mu'min, tak seorang pun dari mereka orang beriman. Ya. Salah satu fitnah tersebut namanya fitnah kenifakan, bencana kemunafikan, menampakkan iman namun menyembunyikan kekufuran. Banyak kepalsuan dalam iman dan bahkan kepalsuan dalam kekhusyuan, kepalsuan dalam kesalehan. Dan inilah yang paling
termasuk doa yang sering dibaca oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari khusyuk kemunafikan. Ya. Aku berlindung kepadamu dari khusyuk kenifakan. Sehingga dikatakan kepada Abu Darda, ya Abu Darda, wa ma khusyu'un nifaq? Apa itu khusyu'un nifaq? Beliau menjawab, antaral jasada khasyi'an wal qalba laisa bi khasyi'. Engkau lihat jasadmu, fisikmu itu khusyuk, sementara hati itu tidak khusyuk. Tampilannya tampilan orang saleh. Ya. Kalau ibadah terlihat orang yang sangat khusyuk, rajin ke pengajian, namun sebenarnya hatinya tidak benar-benar khusyuk. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang dikenal dengan ibadahnya yang sangat sungguh-sungguh. Ya. Namun beliau sangat khawatir dengan kenifakan. Ya. Bahkan termasuk salah satu doa yang sering beliau baca di dalam sholatnya. Ya. Sehingga seorang sahabat yang bertandang ke rumahnya terheran-heran dengan doanya Abu Darda. Sehingga kemudian dia bertanya, ghafarallahu laka ya Abu Darda, semoga Allah mengampunimu wahai Abu Darda. Ama anta wan nifaq wa ma sya'nuka wa sya'nun nifaq? Apa yang terjadi antara dirimu dengan kenifakan? Ya. Kemudian beliau menjawab, ya, Allahumma ghufran, Allahumma ghufran, Allahumma ghufran. Ya Allah, aku minta ampunanmu, aku minta ampunanmu, aku minta ampunanmu. 3 kali beliau ulang. Kemudian beliau mengatakan, la ya'manul bala'a man ya'manul bala'. Orang yang aman dari bala itu selalu tidak merasa aman dari bala. La ya'manul bala', tidaklah merasa aman dari bala, man ya'manul bala'. Orang yang aman dari bala. Artinya orang yang akan aman dari kenifakan adalah orang yang merasa dirinya belum aman dari kenifakan. Sehingga salah satu perkataan Ibnu Abi Mulaikah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, adraktu 30 min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Aku mendapati 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengkhawatirkan kenifakan atas diri mereka. Takut kalau hinggap kenifakan di dalam diri mereka. Ya. Ma minhum ahadun yaqul, tak seorang pun dari mereka yang mengatakan, innahu ala imani Jibril wa Mikail. Imannya itu setara dengan imannya Jibril dan Mikail. Ya. Generasi setelahnya tidak ada yang berani mengatakan imannya seperti imannya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka merasa khawatir kalau kenifakan menyusup dalam diri mereka, sehingga iman itu terhempas dari kalbunya dan ia kembali kepada Allah tanpa membawa keimanan. Sehingga merasa ada bahaya terhadap dirinya, menjadi sebuah keharusan bagi orang yang menempuh jalan keimanan dan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada satu bab di dalam kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi dengan syarahnya Fathul Majid, Al-Qaulul Mufid, Al-Qaulus Sadid, Ad-Durrun Nadid. Ya, kemudian yang terbaru adalah Al-Jadid. Ya, itu syarah dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Salah satu bab yang disebutkan bagi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merasa belum aman, ya, dari kenifakan. Tidak merasa tidak aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di antara penyakit dalam keimanan adalah seseorang merasa dirinya sudah sempurna imannya.
dan sudah terjamin teguh sampai akhir hayatnya. Imannya tidak terkontaminasi dengan fitnah-fitnah di antara fitnah kemunafikan. Sehingga dia berjalan di muka bumi ini merasa seperti orang suci yang telah terjamin surga dan juga terjamin ampunan untuknya. Beda dengan orang-orang saleh, dengan banyaknya amal saleh mereka merasa bahwa ada ancaman-ancaman dalam iman dan amal mereka. Sehingga mereka takut dan khawatir kalau amal itu tertolak, dan takut serta khawatir kalau amal yang sudah dikerjakan itu terhapus pahalanya. Yang menghadirkan ini tidak mudah, ya. Apalagi kemudian maraknya virus kenifakan yang membuat seseorang itu terlalu berbangga diri, dan itu ciri kemunafikan. Maka sifat pertama orang-orang munafikin yang disebutkan di dalam Al-Quran hasbat tartibis suwar wal ayat, sesuai dengan urutan surat dan ayat dalam Al-Quran, adalah surah Al-Baqarah ayat yang ke-8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada orang yang mengatakan, suka mendemonstrasikan, amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, namun mereka itu tidak beriman. Maka kata Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, ya, beliau mengatakan, lam yakun syai'un akhwafu ala man qala hadzal qaul min hadhil ayah. Tidak ada sesuatu yang paling ditakutkan, dikhawatirkan oleh orang yang mengatakan perkataan ini, kami beriman, ya, daripada ayat ini. Yaitu ayat tentang orang munafik yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, namun dijawab oleh Allah, mereka itu tidak beriman. Setiap orang beriman akan takut dan khawatir ketika membaca ayat ini. Jangan-jangan diri saya ini seperti itu. Sehingga kemudian mewaspadai diri dari bahaya-bahaya kenifakan dan menjauhi sifat-sifat orang munafikin yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sifat menonjol mereka kalau berkata dusta, kalau diberi amanah khianat, kalau berjanji menyelisihi, dan kalau sedang berkonflik dengan saudaranya dia berbuat jahat dan curang. Ya. Ini sifat-sifat orang munafikin, sehingga setiap orang beriman harus mewaspadai hadirnya sifat-sifat tersebut di dalam diri, sehingga berusaha untuk menghindarinya agar dirinya benar-benar terhindar dari kenifakan. Karena kenifakan apabila telah menyusup di dalam diri, dia menyusup dengan halus yang seringnya orang yang menjadi korban tidak menyadari telah terinfeksi virus kenifakan. Maka berulang disebutkan Al-Quran bahwa mereka dengan kekufurannya mereka tidak merasa. Ya, mereka tidak merasa. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Kalau disampaikan kepada mereka jangan buat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan kami membuat perbaikan. Ya. Sebenarnya mereka membuat kerusakan tapi mereka tidak merasa. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Kalau dikatakan pada mereka berimanlah sebagaimana berimannya orang-orang beriman, para sahabat Nabi, mereka mengatakan, apakah kami beriman? Harus beriman sebagaimana imannya orang-orang dulu. Mereka sebenarnya yang dulu, tapi mereka tidak mengetahuinya. Ya. Ini sifat orang munafik, sehingga mereka merasa sebagai orang yang sangat-sangat baik dengan kenifakan yang ada
dalam diri mereka. Sehingga Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, ya, ma madha mu'minun qattun wala baqi illa huwa minan nifaqi musyfiq. Ya. Tidak ada seorang mukmin pun dan tidak tersisa seorang mukmin pun kecuali dia benar-benar takut kepada kenifakan. Wala madha munafiqun qattun wala baqi, dan tidak ada seorang munafik pun dan tidak tersisa seorang munafik pun kecuali huwa minan nifaqi amin, dia merasa aman dari kenifakan. Jadi orang munafik tidak merasa dirinya seorang munafik. Ya. Imam Al-Hasan Al-Basri juga memiliki perkataan yang lain, man lam yakhafin nifaqa fa huwa munafiq. Siapa yang tidak takut kepada kenifakan, maka dia adalah seorang munafik. Karena orang beriman mesti takut kenifakan. Orang munafik tidak pernah takut terhadap kenifakan. Ya. Nah, ini perkataan-perkataan sejumlah ulama berkaitan dengan kenifakan, sehingga kita harus mewaspadai betul terhadap bahaya kenifakan. Imam Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i rahimahullahu taala mengatakan, innal mu'min yuqilul kalama wa yukthirul amal. Seorang mukmin itu menyedikitkan bicara dan memperbanyak amal. Wa innal munafiq, sementara orang munafik yukthirul kalam, banyak bicara, wa yuqillul amal, dan sedikit amal. Orang beriman banyak beramal, ngomongnya sedikit. Orang munafik kalau komentar itu panjang, tapi amalnya sedikit. Begitu. Tapi barakallahu fikum, dan sering dari pembicaraan orang munafikin adalah pembicaraan yang lagun, kosong dari zikrullah ta'ala. Sementara pembicaraan orang beriman, kalimat-kalimat orang beriman harus sebaliknya, banyak terisi dengan zikrullah, banyak berisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sifat orang munafik yang disebutkan di dalam Surat An-Nisa ayat 142. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila orang mereka berdiri mengerjakan salat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Ya. Kenapa? Karena tidak ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada semangat dalam ibadah dan tidak merasakan kenyamanan saat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak merasakan kenyamanan saat mendekatkan diri kepadanya. Ini orang munafikin. Sementara orang-orang beriman disebutkan oleh Dr. Ahmad Farid dalam Tazkiyatun Nufus, ya, buah dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan melahirkan al-ishku, yakni kerinduan. Ya. Sehingga orang beriman itu akan selalu rindu untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan di dunianya dalam ibadahnya kepada Allah taala, karena saat dia beribadah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau ibadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan kalau tidak bisa seperti itu, yakin Allah melihat dirimu. Ini perjumpaan orang beriman saat di dunia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ibadah-ibadah yang mereka kerjakan, sehingga ibadahnya sampai kepada tingkatan ihsan dalam beribadah, merasa dirinya benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak boleh berlaku seenaknya dan tidak sopan di dalam sholat. Pakaiannya dia jaga, karena dia sadar dia akan berhadapan dengan Tuhannya yang sangat dia cintai dan agungkan. Ya. Maka kemudian dia jaga sikapnya. Saat sholat tidak toleh ke kanan dan ke kiri. Saat sholat tidak mendongakkan kepalanya ke atas. Dan saat sholat pun, kalau dia ingin membuang kotoran dari mulutnya, maka dia tidak berani untuk membuang ke arah depan, karena dia sedang berhadapan dengan
Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh juga meludahnya ke arah kanan, karena di kanan ada malaikah pencatat amal. Lalu kemana diarahkan? Ke kiri ada malaikat pencatat amal buruk, yaitu ke bawah bagian kiri. Dan kalau seseorang sholat membawa tisu, boleh kemudian tisu meludah ke tisunya dan kemudian dimasukkan ke dalam kantongnya, apalagi ya, kemudian tempat sholatnya adalah karpet atau apa namanya, ya, lantainya juga keramik, ya, maka tentu kalau membuang ludah ke situ akan menimbulkan ya kotoran dan membuat jijik saudara-saudaranya. Maka yang utama apabila kemudian harus membuang itu dia buang ke kantongnya. Ya, biasanya kantong itu sebelah kanan atau kiri, Pak? Sebelah kiri. Dan itu pas, ya kan? Itu pas. Jadi membuangnya itu ke bawah bagian kiri, ya. Maka ya kalau seseorang punya kantong dibuang ke dalam kantongnya sehingga tidak mengganggu orang yang ada di sampingnya. Nah, ini berkaitan dengan ibadah salat, sehingga dengan sebab itu dia akan khusyuk. Dan ketika salat lalu menguap, at-tatha'ubu minasyaitan, menguap itu dari setan. Ya, jadi setan itu membangkitkan seseorang itu untuk menguap. Menguap itu kalau kemudian dilepas, maka akan bisa membuat urat-urat itu menjadi lemah dan akhirnya malas bawaannya, ngantuk. Ya, kalau orang nguap dikeluarkan itu bawaannya mau tidur. Maka at-tatha'ubu minasyaitan. Idza tatha'aba ahadukum, kalau salah seorang kalian itu menguap, yaitu dorongan yang tidak bisa disengaja oleh dirinya. Karena menguap itu apa? Refleks ya. Laisat iradiyah. Ya. Bukan perkara yang bisa disengaja oleh seseorang. Ya. Yang biasanya dorongannya keluar udara dari dalam dan kemudian mulut itu bawaannya membuka ya, lebar dan kemudian keluar suara, gitu kan, menguap. Maka apabila salah seorang kalian menguap di dalam salat, falyakdzim mastata, maka hendaknya dia tahan semampunya. Menahannya bagaimana? Menahannya dengan mengatupkan bibir, kemudian mempertemukan dua gigi sehingga kemudian tidak sampai udara itu keluar. Dan biasanya kalau ditahan akan bangkit ya, semangat lagi ya. Tidak semakin melemah. Dan kalau tidak bisa ditahan dan tetap akan membuka, maka hendaknya seseorang tutup dengan tangannya atau tutup dengan kainnya. Atau kalau seseorang itu membawa surban, maka ditutup dengan surbannya sehingga kemudian tidak terbuka, karena mulut yang terbuka itu akan menjadi pintu masuknya setan, sehingga kemudian setan itu akan leluasa untuk menggoda dirinya dalam salatnya sehingga akan hilang kekhusyuan. Dan biasanya kalau kita lagi ngobrol ada orang menguap dan menguapnya itu dibuka, itu sikap yang tidak sopan. Apalagi orang dalam salat kalau menguap kemudian dia buka, maka itu menunjukkan tidak sopannya dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita bertamu kemudian tuan rumahnya menguap, itu kan sudah gak enak kita. Maunya cepat pulang, dia ngantuk. Ya. Maka orang kalau ibadah kepada Allah seperti itu menunjukkan bahwa dirinya sudah enggan dan ingin mengakhiri ibadahnya. Maka hendaknya ditahan, dilawan, ya. Menguap itu, dan kalau tidak bisa maka ditutupi ketika mulut ini akan membuka lebar. Barakallahu fikum. Ya. Sini orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kulusala. Apabila mereka berdiri salat, mereka berdiri dengan malas-malesan. Ya, karena tidak ada kecintaan. Kalau orang cinta maka akan rindu berjumpa. Kalau orang cinta maka akan merasakan al-unsu, ketenangan, ketentraman, kenyamanan saat beribadah. Maka sejumlah ulama itu mengukur apakah dalam dirinya itu masuk kenifakan atau tidak, apakah saat dia sholat merasakan kenyamanan atau tidak. Ya. Maka termasuk
Bahaya yang harus diwaspadai adalah ketika seseorang ibadah lalu menginginkan untuk segera keluar dari ibadahnya. Menginginkan untuk segera keluar dari ibadahnya menunjukkan dia tidak memiliki kenyamanan dalam ibadah yang dikerjakan. Dan itulah sifat orang munafikin. Kalau mereka berdiri salat, maka berdiri dengan malas-malasan. Karena tidak ada kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari tidak ada cinta kepadanya, sehingga kemudian tidak ada kenyamanan dalam ibadah yang dia kerjakan. Dan orang yang cinta biasanya ridho terhadap ketetapan yang dibuat oleh yang dicintainya. Barakallahu fikum. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka berdiri salat mereka berdiri dengan malas. Yuraunan nasa. Ya, karena mereka suka mencari perhatian manusia. Kondisi batinnya mencari perhatian manusia. Dohirnya mereka sama seperti saudara-saudaranya kaum muslimin, tetapi batinnya tidak ada iman. Ya. Sehingga bukan mencari pahala dari Allah Ta'ala, ya, tetapi yang mereka cari adalah perhatian dari manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan ciri orang munafikin tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Ini ciri orang munafikin. Bahkan yang membuat kenifakan semakin parah dalam diri mereka adalah karena sedikitnya zikrullah. Maka apabila seorang mukmin zikirnya sedikit dan kadar zikirnya itu lemah, maka potensi hatinya akan mudah terkena kenifakan. Karena sifat dari zikrullah itu akan memperkuat hati dan menyehatkannya, ya, sehingga akan bisa menangkal virus-virus kenifakan. Namun apabila zikir seorang muslim itu sedikit, maka hatinya akan melemah sehingga akan mudah terhinggapi kenifakan. Disebutkannya sifat orang munafikin berkaitan dengan zikir mereka, ingin menunjukkan atau sebagai peringatan kepada orang-orang beriman agar mereka memperhatikan urusan zikrullah. Maka salah satu faedah dari zikrullah, ya, yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr di dalam kitabnya Fiqhul Adhiyah wal Adhkar, dan beliau banyak mengambil faidah ini dari kitabnya Ibnul Qayyim Al-Wabilus Sayyib, ya. Beliau mengatakan anna kasrata dzikrillah azza wa jalla amanun minan nifaq, bahwa memperbanyak zikrullah ini akan mengamankan seseorang dari kenifakan, ya, akan mengamankan dari kenifakan. Fa innal munafiqina qaliludz dzikri lillahi azza wa jalla, karena orang-orang munafikin itu sedikit zikirnya kepada Allah azza wa jalla. Kemudian beliau sebutkan firman Allah Ta'ala, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan orang-orang munafikin tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit, ya. Qala Ka'ab berkata, man aktsara dzikrullah azza wa jalla bari'a minan nifaq. Siapa yang memperbanyak zikrullah, maka dia akan terbebas dari kenifakan. Wala'allahu li ajli hadza hatamallahu suratal munafiqin biqaulih, ya. Boleh jadi karena perkara ini Allah Subhanahu wa taala menutup surah Al-Munafiqin dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Siapa yang mengerjakan hal itu, mereka adalah orang-orang yang merugi. Padahal dari ayat 1 sampai ayat 8 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang munafikin. Lalu di ayat 9 Allah seru orang beriman, jangan sampai mereka terlalaikan, terperdaya dari zikrullah karena sibuk mengurusi harta benda, pekerjaan, dan sibuk mengurusi keluarga. Maka siapa yang terlalaikan dari zikrullah,
tersibukkan dari zikrullah, maka mereka akan menjadi bagian orang-orang yang merugi. Fa inna fi dzalika tahdhiran min fitnatil munafikin. Di dalam ayat itu terdapat peringatan ya dari fitnah orang-orang munafikin. Alladzina ghafalu an dzikrillah, di mana mereka lalai dari zikrullah. Fawaqa'u fin nifaqi, sehingga mereka terjerumus ke dalam kenifakan. Wal iyadu billah, dan kita berlindung kepada Allah dari fitnah ini. Ya. Ali bin Abi Thalib juga mengatakan berkaitan dengan orang munafikin, al munafiquna la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafikin mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali dengan zikir yang sedikit. Fahada min alamatin nifaq. Ini adalah tanda kenifakan, yaitu sedikit zikir. Dengan terus-menerus sedikit zikirnya akan memperparah penyakit nifak di dalam hatinya. Qillatu dzikrillahi azza wa jalla. Salah satu tanda kenifakan adalah sedikit zikrullah. Belum. Wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini, fakasratu dzikrihi ta'ala amanun minan nifaq. Memperbanyak zikrullah itu akan mengamankan diri dari kenifakan. Dan Allah tidak akan menimpakan kenifakan pada hati orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu disebutkan dalam beberapa ayat, orang-orang beriman diperintahkan untuk berzikir disertai dengan sifat zikirnya dzikron katsiran, zikir yang banyak. Pertama, dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-41-42. Ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Yang kedua dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, apabila kalian jumpa musuh, teguhkan diri kalian dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian beruntung. Sudah Pak? Belum? Ya. Yang kemudian yang ketiga, dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau salat Jumat telah selesai dikerjakan, bertebarlah di muka bumi dan carilah karunia Allah, tapi jangan sampai kalian lalai dari zikrullah. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian beruntung. Dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanih. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu berzikir kepada Allah dalam semua kondisinya. Sehingga salah satu hikmah ketika beliau keluar dari kamar kecil, beliau membaca ghufranak atau ghufranaka, ya Allah ku minta ampunanmu, adalah karena kebiasaan beliau lisannya selalu berzikir. Dan ketika masuk ke kamar kecil, beliau berhenti berzikir dengan lisannya. Dan beliau menganggap itu sebuah kekurangan. Sehingga ketika keluar dari kamar kecil, beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini beliau. Sementara kita boleh jadi ya saat nyuci motor saja sudah lalai dari zikrullah. Saat menyapu sudah lalai dari zikrullah. Terkadang ngomong cucu pun sudah lalai dari zikrullah. Ya sehingga kemudian waktu-waktu kita banyak terbuang tanpa menghasilkan pahala. Dan sesungguhnya ya, hati yang dipenuhi dengan zikrullah, lisan yang banyak menyebut nama Allah, itu akan membentengi diri dari kenifakan. Sudah masuk waktu Pak? Adzan dulu. Nanti kita lanjutkan setelah adzan dengan tanya jawab.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Dipersilahkan kalau ada yang kita diskusikan terkait dengan mewaspadai kenifakan, dan salah satu sifat orang munafikin adalah sedikit zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sering terlalaikan dari zikrullah. Dan di zaman kita, zaman yang cukup canggih dengan teknologi informasi, gadget, handphone, smartphone, dan alat-alat yang serupa, memiliki peran yang sangat besar yang bisa memelarikan kita dari zikrullah. Apalagi kemudian terinstall dengan game online dan macam-macam, yang kemudian semua itu akan bisa melalaikan seseorang dari zikrullah. Maka ketika hati terlalaikan dari zikrullah dan waktu banyak habis tanpa diisi dengan zikrullah, maka di saat itulah kenifakan itu akan mudah sekali menyusup ke dalam diri. Karena fitnah kenifakan hanya akan Allah timpakan kepada hati yang lalai dari zikrullah. Oleh sebab itu kita senantiasa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibantu dan dikuatkan untuk senantiasa berzikir kepadanya, dan dijadikan lisan yang kita punya ini adalah lisan yang senantiasa basah dengan zikrullah, sehingga setiap waktu kita, perjalanan detik menit kita, semuanya terhitung pahala. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, di surga, orang yang sudah masuk surga itu masih menyesal. Kenapa? Karena dia melihat ada orang-orang yang mendapatkan kenikmatan lebih besar dari dirinya. Sementara dulu di dunia dia punya kesempatan lebih untuk berzikir kepada Allah, yang kemudian dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga kemudian derajatnya di surga pun berada di tingkat yang bawah. Yang mereka sesali, salah satu disebutkan Ibnu Qayyim adalah karena tidak bisa memanfaatkan waktu mereka untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal zikrullah adalah ibadah yang paling fleksibel, dimanapun dan kapanpun bisa, dan ibadah yang sangat mudah tapi memiliki pahala yang sangat besar. Oleh karenanya orang-orang yang sudah sepuh, sudah lemah fisiknya dari mengerjakan ibadah-ibadah besar, dianjurkan dan sangat ditekankan untuk memperbanyak zikrullah. Sebagaimana yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin bab yang ke-12, anjuran bagi orang yang sudah usia tua untuk memperbanyak zikrullah. Sebagaimana pesan Allah Ta'ala kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah dekat perjumpaan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, dan tidak akan menyesal orang yang sepanjang hidupnya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan lain dengan banyak zikrullah, maka setiap tempat di mana kita berada akan menjadi saksi kebaikan atas zikir yang kita kerjakan. Di kendaraan berzikir, ketika singgah di satu tempat dia berzikir, dan ketika dia beristirahat atau dia rehat maka dia pun berzikir. Maka semua tempat yang dia gunakan untuk berzikir kelak akan menjadi saksi yang akan menguntungkan dirinya di akhirat. Sehingga akan beruntung orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tepat yang disebutkan di Al-Qur'an, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Dan salah satu sebab keberuntungan seorang mukmin adalah dengan banyaknya zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Lalu apa saja kalimat-kalimat zikir yang bisa kita perbanyak? Maka dalam buku Fiqhul Adhiyah wal Adhkar ini cukup bagus untuk kemudian kita
dalami kalimat-kalimat zikir atau bacaan-bacaan zikir supaya setiap waktu kita menghasilkan pahala. Yang bahas zikir sudah ada atau belum, Pak? Belum. Ya mungkin saya nanti ambil porsi itu ya, supaya kemudian ada bekal yang bisa kita amalkan dalam keseharian, karena sadar ya jamaah al-jihad ini sudah banyak yang berambut putih. Ya. Jadi satu demi satu sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin dapat kabar Pak Dardiri wafat, ya ghafarallahu lahu wa rahimah. Kita juga beri Allah satu demi satu seperti Pak Walidi, ya, semoga semuanya diampunkan dosanya dan diterima amal solehnya. Ada Pak Arifin, kemudian Pak Guru, Pak Sumati, ya. Ya, dan berikutnya ya setiap kita pasti juga akan menyusul. Maka di antara bekal terbaik adalah memperbanyak zikrullah. Pak Bambang ketika mengantar cucunya sambil subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Dan zikrullah itu sangat fleksibel, rugi kalau tidak memperbanyak zikrullah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.